Bab 156, tingkat ke-9 dari tahap pembentukan inti juga. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Di bawah pimpinan orang tua itu, sekelompok siswa Akademi Paladin bergerak maju dalam arus besar menuju tempat latihan seni bela diri. Xiao Yu berjalan di samping Duan Lingtian saat dia bertanya, dengan suara rendah, "Duan Lingtian, apakah kamu percaya diri?" Xiao Sun dan Tianhu memandang Duan Lingtian juga. Sekarang semuanya telah berkembang sejauh ini, mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat mengubah apapun dan hanya berharap bahwa Duan Lingtian akan mampu bertahan dalam pertempuran hidup dan mati ini. "Percayalah padaku, oke, pada saat kritis, Suli yang paling mengerti aku." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan senyum ringan. Dia memiliki penampilan yang tenang dan sepertinya seseorang yang akan menjalani pertempuran hidup dan mati. Xiao Yu dan yang lainnya melihat ke arah Suli, dan baru sekarang mereka menyadari bahwa Suli memiliki penampilan yang mirip seperti Duan Lingtian. Mereka menghela napas lega, namun, jejak keraguan muncul di mata Xiao Sun. Mungkinkah Duan Lingtian menyembunyikan kekuatannya ketika dia melawan Suli? Di kejauhan, Duan Rong berjalan di samping Duan Lingxing. Tatapannya sesekali melintas melewati Duan Lingtian, dan dia memperhatikan ekspresi acuh tak acuh di wajah Duan Lingtian. Jantungnya tersentak saat dia merasa lebih gelisah di dalam hatinya. Kakak sepupu, Duan Lingtian itu sepertinya sangat percaya diri. "Kamu," Duan Rong menatap Duan Lingxing, yang ada di sampingnya, dengan ekspresi khawatir. "Huff." Duan Lingxing mendengus dingin dan menyela Duan Rong. "Kamu menyebutnya memiliki kepercayaan diri. Itu disebut arogansi." Duan Lingtian ini persis seperti ayahnya yang berumur pendek, arogansi mereka tidak mengenal batas. "Hari ini, aku akan menumpahkan darahnya ke Akademi Paladin. Dengan cara ini, aku tidak hanya akan bisa membalas dendam untukmu, aku juga akan bisa menghadapi potensi bencana ini." Sebenarnya, selain membenci ayah Duan Lingtian karena melumpuhkan ayahnya sendiri, alasan terpenting Duan Lingxing sangat ingin membunuh Duan Lingtian adalah karena dia khawatir Duan Lingtian akan kembali ke klan Duan. Meskipun Duan Lingtian telah meninggalkan klan Duan tahun itu, namanya masih ada di daftar keturunan langsung klan Duan, jadi dia masih salah satu keturunan langsung klan Duan. Jika bakat alami Duan Lingtian ditemukan oleh anggota klan Duan lainnya, mereka pasti akan menyambut Duan Lingtian kembali ke klan Duan. Itu adalah sesuatu yang dia tidak ingin lihat terjadi sama sekali. Karena itu, dia ingin membunuh Duan Lingtian dan menghapus semua masalah di masa depan. Duan Rong terdiam. Faktanya, dia juga ingin membunuh Duan Lingtian, karena serangan jari yang dilakukan Duan Lingtian padanya di masa lalu secara praktis melumpuhkan seluruh tangannya, dan membuatnya hampir tidak mungkin untuk disembuhkan. Lapangan latihan seni bela diri yang luas dikelilingi oleh sejumlah besar orang tak lama kemudian. Pria tua berjubah abu-abu itu berdiri di tengah kerumunan dan memandang Duan Lingtian dan Duan Lingxing sebelum mengangkat tangannya dan menarik selembar kertas dari dalam cincin tata ruangnya. "Ini adalah kontrak hidup dan mati Akademi Paladin. Jika ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan antara dua pihak yang tidak dapat dipadamkan sampai salah satu pihak meninggal, maka siswa Akademi Paladin dapat menandatangani kontrak hidup dan mati. Dengan cara ini, Akademi Paladin tidak perlu menyelidiki atau mengejar masalah kematian salah satu pihak." "Bubuhkan sidik jarimu." Pria tua itu mengangkat tangannya sebelum dengan santai melemparkan kontrak hidup dan mati, yang dipimpin oleh kekuatan lembut untuk turun ke hadapan Duan Lingxing. Duan Lingxing mengulurkan tangannya dan langsung menggigit ibu jarinya sebelum menempelkan kep jempolnya ke kontrak, setelah itu dia mendengus dingin dan melemparkan kontrak hidup dan mati ke Duan Lingtian. Duan Lingtian menempatkan kep jempolnya ke kontrak juga. Kontrak hidup dan mati, ditetapkan. Setelah lelaki tua itu mengambil kontrak hidup dan mati, tatapannya terfokus, dan dia berkata, dengan suara rendah, "Karena kalian berdua telah menandatangani kontrak hidup dan mati, maka pertempuran berikutnya akan menjadi pertempuran sampai mati. Kalian berdua mungkin mengandalkan senjata roh tetapi dilarang menggunakan sumber kekuatan eksternal lainnya seperti prasasti dan sejenisnya. Tidak diizinkan menggunakan prasasti." Tatapan Duan Lingtian sedikit berkedip, tetapi dia tidak pernah berencana untuk menggunakan prasasti. Tingkat ke-9 dari tahap pembentukan inti. Duan Lingtian tidak terkejut bahwa Duan Lingxing berada pada tingkat kultivasi seperti itu. Senjata roh diperbolehkan. Kudengar Duan Lingxing memiliki senjata roh kelas 8 yang disebut sarung tangan benang emas. Tidak mungkin, Duan Lingxing ini memiliki senjata roh kelas 8.
Sebenarnya tidak ada yang aneh, karena ayah Duan Lingxing adalah master kedua klan Duan. Tidak sulit baginya untuk mendapatkan senjata roh kelas 8 untuk Duan Lingxing. Kamu benar, namun, bukankah ini berarti situasi Duan Lingtian bahkan lebih berbahaya? Bahkan jika Duan Lingxing tidak memiliki senjata roh kelas 8, apakah menurutmu Duan Lingtian akan memiliki harapan untuk bertahan hidup? Tak satu pun dari siswa yang berkumpul untuk menonton pertunjukan memandang Duan Lingtian dengan baik. Senjata roh kelas 8, wajah Xiao Yu, Xiao Sun, dan Tian Hu menjadi muram. Sial, jika aku tahu bahwa pertempuran hidup dan mati ini akan terjadi, aku akan meminjam senjata roh kelas 8 dari kakak laki-lakiku. Wajah Xiao Sun tenggelam. Jangan khawatir, pedang fleksibel milik Duan Lingtian itu juga merupakan senjata roh kelas 8. Tepat pada saat ini, Su Li berbicara. Xiao Yu dan yang lainnya tidak bisa tidak terkejut. Bagaimana Anda tahu? Suatu hari, pedangku terkelupas di beberapa titik oleh pedangnya. Sudut mulut Su Li berkedut dan tampak sedikit kesakitan untuk sesaat. Xiao Yu dan yang lainnya akhirnya tercerahkan. Pedang Su Li adalah senjata roh kelas 9, dan karena pedang Duan Lingtian mampu memotong pedang Su Li, maka itu akan menjadi senjata roh kelas 8 tanpa diragukan lagi. Tian Hu menghembuskan napas dari udara dingin saat dia berkata, dengan heran, sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuh senjata roh kelas 8-nya tempo hari. Xiao Yu dan Xiao Sun sangat setuju, dan hanya alis Su Li yang tampak menyatu, tidak menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan. Hari itu, dia curiga bahwa Duan Lingtian tidak menggunakan kekuatan senjata rohnya sama sekali. Hari ini ketika Duan Lingtian mengambil inisiatif untuk menantang Duan Lingxing dan memancarkan kepercayaan diri yang begitu kuat, dia langsung merasakan bahwa kecurigaannya tidak salah tempat. Ingat apa yang saya katakan, jika salah satu dari Anda menggunakan sumber kekuatan eksternal selain senjata roh, saya akan langsung menyerang dan membunuhnya. Suara lelaki tua berjubah abu-abu itu, juga dikenal sebagai wakil dekan Akademi Paladin, tiba-tiba menjadi dingin sebelum kembali normal. Dia berkata, dengan suara yang jelas, mulai. Pria tua berjubah abu-abu itu pindah ke samping segera setelah dia selesai. Duan Lingtian, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang dan membiarkanmu mengikuti jejak ayahmu yang berumur pendek. Duan Lingxing telah meletakkan sarung tangan benang emas di tangannya, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya saat matanya memancarkan cahaya dingin. Apakah semua sampah suka berbicara omong kosong? Mata Duan Lingtian menyipit saat dia mencibir. Kamu mencari kematian. Duan Lingxing benar-benar mengamuk ketika dia mendengar Duan Lingtian memanggilnya sampah, dan tubuhnya menerkam Duan Lingtian seolah-olah dia telah berubah menjadi harimau ganas yang dengan ganas menerkam bukit. Suara mendesing. Tubuh Duan Lingxing melintas dengan kecepatan yang luar biasa cepat, seolah-olah dia telah berubah menjadi embusan angin, dan dia langsung tiba di dekat Duan Lingtian. Di atasnya, 12 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk. Dia mengerahkan kekuatan penuhnya saat dia meluncurkan serangannya. Bang! Telapak tangan Duan Lingxing menyapu langit saat energi asal di atasnya meledak sebelum jatuh untuk menyelimuti Duan Lingtian. Serangan telapak tangan ini sepertinya bisa menekan segalanya. Di atas Duan Lingxing, dua mamut kuno lainnya muncul, dan inilah tepatnya amplifikasi yang dibawa oleh senjata roh kelas 8. Serangan telapak tangan dari Duan Lingxing itu mengandung kekuatan 14 mamut kuno. Murid dari siswa di sekitarnya mengerut dan hati mereka tidak bisa membantu tetapi naik ke tenggorokan mereka ketika mereka melihat ini. Sepertinya bukan Duan Lingtian yang menghadapi serangan telapak tangan ini, tetapi mereka. Duan Lingtian tidak berani membela dengan ringan saat menghadapi serangan telapak tangan Duan Lingxing. Sebaliknya, matanya menjadi dingin dan dia mengambil langkah besar ke depan. Teknik gerakan ular roh. Tubuh Duan Lingtian tampaknya berubah menjadi ular roh yang fleksibel saat dia bergerak, nyaris tidak menghindari serangan telapak tangan Duan Lingxing. Dan di atasnya, 12 siluet mamut kuno muncul. Tingkat ke-9 dari tahap pembentukan inti. Pupil Duan Lingxing mengerut, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian adalah seniman bela diri formasi inti tingkat ke-9 juga. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah dipermainkan. Bagaimana ini mungkin? Kecil ini baru berusia 18 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi seniman bela diri formasi inti tingkat 9? Tidak mungkin. Hati Duan Lingxing dalam kekacauan, karena dia tidak mau percaya bahwa ini semua benar. Sementara itu, semua siswa yang menonton di Akademi Paladin tercengang saat ini.
Adegan ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Duan Lingtian ini, seorang pemuda berusia 18 tahun, seorang siswa kelas 1, dia sebenarnya adalah seniman bela diri formasi inti tingkat 9. Bakat alami apa ini? Bukankah itu mengatakan bahwa dia memiliki kesempatan untuk melangkah ke tahap inti asal sebelum usia 20? Bakat alaminya bahkan melebihi ayahnya. Mata wakil dekan bersinar dengan cahaya terang. Pada saat ini, rasa penyesalan muncul dalam dirinya. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Duan Lingtian adalah seniman bela diri formasi inti tingkat 9, dia pasti akan menghentikan pertempuran hidup dan mati ini agar tidak terjadi. Tapi sayangnya, susunya sudah tumpah. Sekarang dia hanya bisa berharap bahwa Duan Lingtian akan mampu bertahan, karena dia tidak ingin melihat kejeniusan seperti itu jatuh. Duan Lingtian berada di tingkat ke-9 dari tahap pembentukan inti. Praktis pada saat yang sama, Xiao Yu, Xiao Sun, dan Tian Hu juga terkejut. Seperti yang diharapkan, pupil mata Suli mengerut saat senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Duan Lingtian jelas menyembunyikan sebagian besar kekuatannya selama pertempuran mereka tempo hari, jika tidak, dia tidak akan cocok untuk satu serangan dari Duan Lingtian. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Tong Li penuh dengan ketidakpercayaan saat melihat pemandangan ini. Pemuda yang dia benci sampai ke tulang sebenarnya adalah seorang seniman bela diri di tingkat ke-9 tahap pembentukan inti. Sepupu, wajah Duan Rong sangat pucat, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa kekhawatiran di hatinya bukannya tidak beralasan. Reaksi semua orang praktis terjadi dalam sekejap mata. Di lapangan latihan seni bela diri. Bahkan jika kamu seorang seniman bela diri formasi inti tingkat 9 juga, apakah kamu pikir kamu bisa menghindari serangan telapak tanganku seperti ini? Suara Duan Lingxing memancarkan rasa dingin yang tak tertandingi saat serangan telapak tangannya yang baru saja dihindari Duan Lingtian tiba-tiba berbalik untuk terus menyelimuti Duan Lingtian, seolah-olah itu tidak akan berhenti sampai memusnahkan Duan Lingtian. Duan Lingxing, serangan pedang ini untuk Li Xuan. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian, yang tubuhnya melintas dan akan ditangkap oleh Duan Lingxing, tiba-tiba berbicara. Suaranya sepertinya datang dari kedalaman neraka, karena dalam kedinginan yang sedingin es, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang menakjubkan. Suara mendesing, tangan Duan Lingtian melintas di depan pinggangnya saat dia menghunus pedangnya. Seni menggambar pedang, Sword Drawing Arts dikhususkan untuk kecepatan, akurasi, dan kekejaman. Pedang fleksibel Valet Myrtle di tangan Duan Lingtian muncul, dan dua siluet raksasa purba muncul di atasnya dalam sekejap. Kekuatan di balik serangan pedang ini sama dengan serangan telapak tangan Duan Lingxing, karena keduanya mengandung kekuatan 14 mamut kuno. Senjata roh Duan Lingtian adalah senjata roh kelas 8 juga. Kerumunan di sekitarnya terdengar dengan gelombang seruan. Kamu pikir serangan pedangmu bisa melukaiku? Duan Lingxing mencibir ketika dia melihat pedang Duan Lingtian tampak berubah menjadi sambaran petir ungu saat melintas ke arahnya, dan tangannya membalik untuk menamparkan ke arah tubuh pedang fleksibel Valet Myrtle milik Duan Lingtian. Bab 157, Kematian Duan Lingxing. Penerjemah, Kurazi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Duan Lingtian mencibir ketika dia melihat Duan Lingxing benar-benar mencoba menghentikan pedang fleksibel Valet Myrtle miliknya. Valet Myrtle Flexible Sword memutar di tangannya, dan bergerak untuk mencegat serangan telapak tangan Duan Lingxing dengan ujung pedangnya. Ekspresi Duan Lingxing berubah sangat suram. Dia berani menamparkan telapak tangannya ke tubuh pedang, tetapi bahkan jika dia memiliki keberanian 10 kali lebih banyak, dia masih tidak akan berani menamparkan telapak tangannya ke tepi pedang. Meskipun dia mengenakan senjata roh kelas 8 di tangannya, tidak mungkin senjata itu berhadapan langsung dengan pedang yang juga merupakan senjata roh kelas 8. Apakah Anda berharap ini berhasil? Duan Lingxing mencibir, saat sebuah solusi muncul di benaknya. Dia tidak menarik serangannya tetapi terus menamparkan telapak tangannya ke bawah dan mengedarkan keterampilan bela diri defensifnya pada saat yang sama. Keterampilan bela diri defensif tingkat mendalam tingkat tinggi di tahap kesempurnaan. Seketika, penghalang ki defensif menutupi dirinya di atas sarung tangan benang emasnya, lalu tangannya turun ke bawah dan telapak tangannya terbuka sebelum menutup, sebenarnya langsung menggenggam pedang fleksibel Valet Myrtle yang diayunkan Duan Lingtian. Sarung tangan benang emas awalnya sangat kuat, jadi bila biasa tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Sekarang dikombinasikan dengan penghalang ki defensif, Duan Lingxing mampu menghentikan serangan pedang Duan Lingtian dengan paksa,
yang berisi kekuatan 14 mamut kuno, dengan menggunakan jumlah kekuatan yang sama. Kekuatan keduanya membatalkan satu sama lain. Tepat ketika sudut mulut Duan Lingxing memancarkan senyum ganas dan dia akan meluncurkan serangan terhadap Duan Lingtian, sebuah suara sedingin es memasuki telinganya. Apakah menurutmu hanya ini yang bisa kulakukan? Pada saat berikutnya, pupil Duan Lingxing mengerut. Ya dewa, apa yang baru saja saya lihat? Di atas Duan Lingtian, siluet mamut kuno lain muncul, dan ditambahkan ke-14 dari sebelumnya, ada total 15 siluet mamut kuno di atasnya. Kekuatan 15 mamut purba. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki senjata roh kelas 8? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Duan Lingxing menjadi suram dan suaranya dipenuhi ketakutan yang tak terbatas. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa senjata roh di tangan Duan Lingtian bukanlah senjata roh tingkat 8 tetapi senjata roh tingkat 7. Bagaimanapun, seorang seniman bela diri formasi inti tingkat 9 hanya bisa mengerahkan kekuatan 15 mamut kuno ketika mengandalkan senjata roh tingkat 7, karena senjata roh tingkat 7 mampu memperkuat hampir 30% dari kekuatan penggunanya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pedang fleksibel Valet Myrtle di dalam milik Duan Lingtian sama sekali bukan senjata roh kelas 7? Bentuk raging piton dari teknik penguasa perang 9 naga yang dikembangkan Duan Lingtian memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan 12 mamut kuno begitu dia menyelesaikan tempering tubuh kedagingannya untuk tingkat keempat tahap pembentukan inti, yang sebanding dengan seniman bela diri formasi inti tingkat ke-9, dan ketika Duan Lingtian menerobos ke tingkat kelima tahap pembentukan inti kemarin, dia mendapatkan mamut ekstra kuno. Saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan senjata roh, Duan Lingtian masih mampu mengerahkan kekuatan 13 mamut kuno, dan jika dia menggunakan senjata roh, kekuatan 1 mamut kuno lagi akan tersedia. Pada saat yang hampir bersamaan, kerumunan siswa Akademi Paladin yang menyaksikan tercengang. Senjata roh kelas 7. Ya dewa, Duan Lingtian sebenarnya memiliki senjata roh kelas 7. Bahkan klan Duan mungkin tidak memiliki banyak senjata roh kelas 7. Dari mana Duan Lingtian mendapatkannya? Pikiran mereka persis sama dengan Duan Lingxing, mereka semua berpikir bahwa Duan Lingtian mengandalkan senjata roh kelas 7 untuk mengerahkan kekuatan 15 mamut kuno. Senjata roh kelas 7. Sudut mulut Xiao Yu, Xiao Sun, dan Tianhu berkedut dan senyum pahit muncul di wajah mereka, karena mereka semua merasa bahwa Duan Lingtian telah menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Bahkan tatapan Suli sedikit berkedip, saat sedikit kejutan melintas di dalamnya. Bagaimana mungkin dia memiliki senjata roh kelas 7? Wajah Tong Li sangat tidak enak dilihat, dan tangannya yang mengepalkan cambuk hitam semakin erat. Sepupu, rasa sedih muncul di wajah Duan Rong saat dia menyaksikan adegan ini. Di lapangan latihan seni bela diri, tubuh Duan Lingxing gemetar seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang mengerikan. Pupil matanya mengerut saat tatapannya tertuju pada pedang fleksibel Valet Myrtle yang tergenggam di tangan kanan Duan Lingtian. Hatinya bergetar dan langsung dipenuhi ketakutan saat dia bergerak untuk menarik tangannya. Bagaimana Duan Lingtian bisa tahu apa yang Duan Lingxing pikirkan saat melihat ekspresi Duan Lingxing? Duan Lingtian mencibir, dan pedang fleksibel Valet Myrtle di tangannya muncul saat dia berkata, "Apa? Menyesal memegang pedangku?" Suara mendesing. Kekuatan 15 mamut purba benar-benar menekan kekuatan 14 mamut purba. Dan penghalang ki defensif Duan Lingxing hancur dengan tabrakan. Pada saat yang hampir bersamaan, teriakan melengking bergema dari Duan Lingxing, saat telapak tangannya terbelah menjadi dua. Setengah lainnya dari telapak tangannya jatuh ke tanah, membasahi tanah dengan darah. Tubuh Duan Lingxing bergetar, dan ketika dia sekali lagi menatap Duan Lingtian, matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbatas. Serangan pedang itu untuk Li Xuan. Kamu mungkin masih ingat Li Xuan, kan? Little Fatilah yang menggunakan tubuhnya untuk membantu membelaku dari serangan telapak tanganmu dan menyelamatkan hidupku 2 tahun lalu. Tatapan dingin es Duan Lingtian turun ke Duan Lingxing. Hari itu, jika bukan karena Little Fatih Li Xuan membantunya bertahan melawan serangan telapak tangan itu, dia pasti sudah dibunuh oleh Duan Lingxing, dan tidak mungkin dia masih berdiri di sini. Dia pernah berjanji bahwa dia pasti akan membalas dendam untuk Li Xuan. Suara mendesing. Tubuh Duan Lingtian berkelebat seolah-olah telah berubah menjadi ular roh dan mendekati Duan Lingxing, lalu dia mengayunkan pedangnya untuk menyerang sekali lagi. Bagaimana mungkin Duan Lingxing, yang telah kehilangan senjata rohnya dan terluka,
menghindari serangan pedang yang sangat cepat dari Duan Lingtian ini. Seketika, Duan Lingxing mengeluarkan teriakan melengking lagi. Kakinya secara paksa dipotong oleh Duan Lingtian, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah karena kehilangan dukungannya. Tubuhnya bergetar hebat saat dia berjuang dengan mata yang penuh dengan keputusasaan. Pada saat ini, dia sangat berharap agar pemandangan di depannya hanya menjadi mimpi, tapi sayangnya, rasa sakit yang tak henti-hentinya dia rasakan membuatnya menyadari bahwa ini bukan mimpi, tapi kenyataan. Serangan pedang itu untuk KR. Kamu masih ingat KR, kan? Gadis muda yang kamu lukai setelah dia mengayunkan pedangnya ke arahmu ketika kamu mencoba membunuhku. Duan Lingtian berjalan selangkah demi selangkah menuju Duan Lingxing, dan dalam suaranya ada rasa dingin yang menakjubkan. Adegan dari sebelumnya melintas di depan matanya. Saat itu, dia hampir dibunuh oleh Duan Lingxing. Pria tua berpakaian abu-abu, wakil dekan Akademi Paladin, menyaksikan adegan berdarah ini tetapi tidak berniat ikut campur. Pertarungan hidup dan mati yang didukung oleh kontrak hidup dan mati hanya akan berakhir ketika satu pihak mati. Sebagai saksi pertempuran, dia harus mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Selain itu, dia dengan jelas mendengar dan mengerti bahwa Duan Lingxing pernah mencoba membunuh Duan Lingtian, dan dia akhirnya mengerti mengapa Duan Lingtian membenci Duan Lingxing sedemikian rupa. Jadi ternyata ada permusuhan sampai mati di antara mereka berdua. Jadi Duan Lingtian dan Duan Lingxing ini sudah lama membentuk permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Tidak heran mereka akan saling menyerang sampai mati saat mereka bertemu. Mereka berdua keturunan langsung klan Duan, tetapi perbedaan antara keduanya terlalu besar. Duan Lingtian baru berusia 18 tahun, sedangkan Duan Lingxing tampaknya berusia 23 tahun ini. Duan Lingtian mengalahkan keturunan langsung dari klannya yang 5 tahun lebih tua darinya, dan bakat alaminya dapat dianggap menantang surga. Seperti yang diharapkan dari putra Duan Rufeng, Duan Lingxing ini bahkan tidak bisa dianggap sampah di depannya. Pada saat ini, tidak ada satupun siswa Akademi Paladin yang merasa kasihan pada Duan Lingxing. Senyum muncul di wajah Xiao Yu dan yang lainnya, Duan Lingtian telah menang. Tubuh Duan Rong bergetar hebat dan wajahnya menjadi pucat pasi saat dia melihat pemandangan di depannya. Duan Lingtian, aku pasti akan membuatmu mati. Tong Li melirik pemuda berpakaian ungu di kejauhan dengan tatapan sedingin es sebelum berbalik dan pergi. Di lapangan latihan seni bela diri. Dengan susah payah, Duan Lingxing menggunakan energi asalnya untuk menghentikan darah yang menyembur dari luka-lukanya. Tidak ada bekas kemerahan di wajahnya, itu benar-benar pucat. Saat dia menatap Duan Lingtian, yang berjalan dengan pedang fleksibel berdarah di tangannya, tubuh Duan Lingxing gemetar dan ketakutan dan keputusasaan muncul di wajahnya. Duan Lingtian, kamu tidak bisa membunuhku. Aku saudara klanmu, kami berdua adalah keturunan langsung dari klan Duan. Kamu tidak bisa membunuhku. Duan Lingtian tertegun sebentar. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingxing, dia tertawa terbahak-bahak. Saudara klan. Senyum mengejek muncul di wajah Duan Lingtian. 2 tahun yang lalu, ketika Anda mencoba membunuh saya di keluarga Li Kota Angin Segar, apakah Anda pernah berpikir bahwa saya adalah saudara klan Anda? Bagaimana kalau sekarang, ketika Anda ingin membunuh saya, apakah Anda berpikir bahwa saya adalah saudara klan Anda? Sekarang setelah Anda melihat bahwa Anda telah kehilangan semua keuntungan Anda dan kehabisan akal, Anda menyebut diri Anda saudara klan saya dan berharap saya akan memberi Anda kesempatan hidup. Tidakkah menurut Anda itu konyol? Pedang fleksibel Valet Myrtle di tangan Duan Lingtian masih meneteskan darah ke tanah, dan dimanapun ia lewat, darah membasahi seluruh tanah. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian tiba di depan Duan Lingxing dan perlahan mengangkat pedang fleksibel Valet Myrtle. Duan Lingxing tampaknya menyadari bahwa Duan Lingtian tidak akan menerima omong kosongnya. Wajahnya langsung muram saat dia berteriak, dengan suara galak, Duan Lingtian, jika kamu membunuhku, ayah dan ibuku pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu pasti akan mati, orang cacat itu. Duan Lingtian tertawa acuh tak acuh. Kekuatan yang dikendalikan orang tuaku jauh dari apa yang bisa kamu bayangkan, dan kamu tidak akan membunuhku jika kamu masuk akal. Duan Lingxing melakukan upaya terakhirnya dalam perjuangan sebelum kematian. Namun, Duan Lingtian tidak terpengaruh. Serangan pedang ini untuk diriku sendiri, di bawah tatapan putus asa Duan Lingxing, pedang dalam genggaman Duan Lingtian bersiul dan melesat melewati tenggorokan Duan Lingxing. Splur, seketika,
darah keluar. Mata Duan Lingxing yang dipenuhi dengan keputusasaan terbuka lebar saat tubuhnya jatuh ke tanah. Luka-luka yang dia hentikan dari pendarahan sekali lagi mengalir dengan darah segar. Duan Lingxing, mati. Dentang. Duan Lingtian menyarungkan pedang fleksibel valet myrtle miliknya. Senyum muncul di sudut mulutnya. Ini adalah senyum lega. Tidak ada momen dalam 2 tahun terakhir ini di mana dia tidak berpikir untuk membunuh Duan Lingxing untuk membalas permusuhan hari itu. Sekarang, semuanya akhirnya berakhir. Hahaha, Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa, karena dia merasa sangat senang di dalam hatinya, dan suara tawanya bergema di seluruh lapangan latihan seni bela diri yang sunyi senyap. Selain wakil dekan Akademi Paladin, Xiao Yu, dan yang lainnya dari kelompok mereka, setiap siswa Akademi Paladin lainnya menatap pemuda berpakaian ungu yang berdiri di kejauhan dengan tatapan penuh teror. Pemuda ini terlalu menakutkan. Jika dia begitu menakutkan pada usia 18 tahun, begitu dia tumbuh dan dewasa, bagaimana dia akan menjadi penentang surga? Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan meredakan suasana hatinya yang bersemangat. Lalu dia berjalan ke arah Xiao Yu dan yang lainnya dengan seringai lebar di wajahnya. Ayo pergi makan. Semua orang terdiam untuk beberapa waktu. Mereka semua melirik mayat Duan Lingxing di lapangan latihan seni bela diri, dan hati mereka bergetar. Duan Lingtian ini masih memiliki makan sekarang. Pria tua berpakaian abu-abu, atau dengan kata lain, wakil dekan Akademi Paladin, menatap sosok Duan Lingtian yang menghilang. Matanya menyipit dan senyum yang terkandung muncul di sudut mulutnya. Anak kecil ini sedikit menarik. Bab 158, Klan Duan. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Akademi Paladin, Kafetaria. Kelompok Duan Lingtian sedang duduk di meja, dan Duan Lingtian menelan makanannya seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya tidak mempengaruhinya sama sekali. Di sisi lain, Xiao Yu, Xiao Sun dan Tianhu tampaknya telah kehilangan makan mereka, karena adegan berdarah dari sebelumnya masih melintas di depan mata mereka dan mereka masih merasa sulit untuk membuangnya dari pikiran mereka. Hanya Suli yang mirip dengan Duan Lingtian dan tidak terpengaruh sama sekali. Duan Lingtian, Anda telah menyembunyikan kemampuan Anda terlalu dalam. Tingkat ke-9 tahap pembentukan inti, senjata roh kelas 7, jika bukan karena pertempuran hidup dan mati antara Anda dan Duan Lingxing, kami mungkin akan tetap dipertahankan, dalam gelap olehmu. Tianhu menghela nafas dengan senyum pahit di wajahnya. Sebelum Duan Lingtian, bakat alami yang sangat ia banggakan bahkan tidak berarti sampah. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membandingkan dirinya dengan orang aneh ini, atau dia hanya akan memukul dirinya sendiri. Tepat. Bahkan aku telah tertipu selama ini. Tatapan Xiao Yu terfokus, dan tatapannya sangat rumit. Dia awalnya berpikir bahwa Duan Lingtian hanya perlahan bergerak lebih jauh dan bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk mengejar sosok Duan Lingtian di jalan menuju puncak martial Dao. Tapi siapa yang tahu bahwa kekuatan sejati Duan Lingtian telah lama melemparkannya jauh ke kejauhan, menyebabkan dia hanya mampu melihat debu Duan Lingtian. Apa yang tidak pernah saya duga adalah identitas Anda. Anda sebenarnya adalah putra Duan Rufeng, keturunan langsung dari klan Duan. Pupil mata Xiao Sun mengerut saat dia melihat Duan Lingtian. Dia sedikit terkejut. Saya putra Duan Rufeng, tapi saya tidak memiliki hubungan dengan klan Duan. Tatapan Duan Lingtian terfokus saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Dia sangat menghina klan Duan dan tidak mau mengakui bahwa dia adalah anggota klan Duan. Xiao Sun tertegun sejenak, lalu dia melirik Duan Lingtian dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melihat bahwa Duan Lingtian tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan Duan. Pada saat yang sama Duan Lingtian menikmati makanannya, Duan Rong membawa serta tubuh Duan Lingxing yang hancur dan kembali ke perkebunan klan Duan. Di halaman yang luas, Duan Lingxing berbaring di sana, darah di dalam tubuhnya sudah lama mengering. Sing, getaran menjalar di tanah saat wanita menikah seberat 300 pon menerkam. Air mata mengalir dari matanya yang kecil dan merah, dan dia tidak mau percaya bahwa ini nyata. Sesosok bergerak seperti kilat dari luar halaman. Saat dia berjalan dengan cepat, suaranya terdengar seperti guntur yang meledak. Putra, ini adalah pria parubaya dengan penampilan yang mengesankan. Dia jelas seseorang yang telah memegang posisi tinggi untuk waktu yang lama. Dia tiba di depan mayat di dalam halaman, dan matanya juga merah. Kebencian yang kuat tumbuh di dalam hatinya pada saat ini. Tidak peduli siapa itu,
aku pasti akan membakar tulangmu dan menyebarkan abumu karena membunuh anakku. Suara Duan Rulei dipenuhi dengan rasa kekejaman. Kakak kedua, saya mendengar bahwa Duan Lingxing. Sosok lain berlari ke halaman dan tercengang saat dia menatap mayat di tanah. Dia adalah master keempat dari klan Duan, Duan Ruhong. Tak lama, 3 lelaki tua perlahan berjalan ke halaman. Mereka dipimpin oleh seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih dengan lapisan emas. Pria parubaya ini memiliki ekspresi tegas dan tegas serta watak yang luar biasa. Setiap gerakan dari martabat sombongnya yang terpancar, dan identitasnya mudah dikenali, Patriark Klan Duan, Duan Ruhuo. Kakak kedua, ipar perempuan, kamu turut berbela sungkawa. Duan Ruhuo menghela nafas sambil menatap Duan Rulei dan istrinya. Kakak kedua, apa yang terjadi? Duan Ruhong memiliki ekspresi muram dan suaranya tampak terkekang, dan di dalamnya ada jejak kemarahan yang pekat. Aku juga baru saja kembali. Duan Rulei menatap wanita gemuk di sampingnya. Mata merah wanita gemuk itu terfokus pada Duan Rong, yang berdiri di samping. Duan Ronglah yang membawa kembali tubuh Xing. Rong, siapa yang membunuh sepupumu? Menjelang akhir kalimat itu, suaranya mulai bergetar, dan matanya memancarkan tatapan ganas. Seketika, tatapan semua orang di halaman turun ke Duan Rong. Duan Rong menjadi pusat perhatian. Matanya berbalik, tubuhnya bergetar, dan dia berkata, dengan suara rendah, Bibi, Duan Lingtian yang melakukannya. Duan Lingtian, wanita gemuk itu terkejut dan tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Apa katamu, Tuan keempat klan Duan? Wajah Duan Ruhong menjadi muram saat dia menatap Duan Rong dengan tatapan membara. Duan Lingtian yang mana? Duan Lingtian adalah nama yang tidak asing baginya. Putra dari saudara ketiganya, Duan Rufeng, dipanggil Duan Lingtian juga, dan dia bertemu dengannya sekali 2 tahun yang lalu ketika dia pergi keluar untuk menjalankan beberapa tugas dengan Duan Lingxing dan melewati kota angin segar. Putra Duan Rufeng, Duan Lingtian. Duan Rong menggertakkan giginya saat dia berbicara. Selain Duan Ruhong, orang lain yang hadir tidak dapat bereaksi terhadap nama Duan Lingtian untuk beberapa waktu. Tapi Duan Rufeng, penyebutan nama ini langsung menyebabkan orang-orang yang hadir terbangun dari linglung mereka. Mustahil, Duan Ruhong berkata, dengan suara sedingin es. Saya bertemu Duan Lingtian 2 tahun lalu, dan dia hanya seorang seniman bela diri tempering tubuh pada waktu itu. Baru 2 tahun, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk membunuh Lingxing? Apalagi, tidak mungkin baginya untuk menjadi seperti itu, di kota kekaisaran sekarang. Duan Ruhong jelas tidak percaya padanya. Itu benar, melihat tatapan semua orang yang hadir menjadi dipenuhi dengan keraguan, Duan Rong buru-buru menjelaskan, Duan Lingtian itu seharusnya berusia sekitar 18 tahun, dan dia berada di Akademi Paladin sekarang. Dan beberapa saat yang lalu, Duan Rong perlahan menjelaskan urutan kejadian dengan suara gemetar dan sepasang mata merah. Duan Lingtian, 18 tahun, tingkat ke-9 dari tahap pembentukan inti. Senjata roh kelas 7. Apa yang dikatakan Duan Rong menyebabkan hati semua orang yang hadir bergetar, dan bahkan murid Duan Ruhong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Pemuda yang hanya berada di tahap tempering tubuh 2 tahun lalu sudah menjadi eksistensi di tahap pembentukan inti sekarang. Setelah mereka memastikan bahwa orang yang membunuh Duan Lingxing adalah Duan Lingtian, rasa tidak berdaya dan kepahitan muncul di dalam hatinya, karena keduanya sama pentingnya. Jadi itu kecil itu. Suara wanita gemuk itu sepertinya berasal dari lubang neraka yang paling dalam dan sangat dingin menusuk tulang. Kontrak hidup dan mati. Mengapa kamu tidak menghalangi Duan Lingxing saat itu? Tatapan Patriark Duan Ruhuo terfokus pada Duan Rong saat dia menanyakan ini dengan suara rendah. Duan Rong tertawa pahit. Aku mencoba, tetapi sepupu tidak mau mendengarkanku sama sekali. Terlebih lagi, aku tidak tahu bahwa kekuatan Duan Lingtian begitu hebat. Ini benar-benar Putra Rufeng. Putra Rufeng melangkah ke tingkat ke-9 tahap pembentukan inti pada usia 18 tahun. Bakat alaminya bahkan melampaui Rufeng. Patriark, karena Lingxing terbunuh setelah mengesahkan kontrak hidup dan mati, kita hanya bisa menyalahkan Duan Lingxing karena terlalu percaya diri dalam masalah ini. Selain itu, Duan Lingtian adalah putra Duan Rufeng dan merupakan keturunan langsung dari klan Duan kita. Dia seharusnya mengakui leluhurnya dan kembali ke klan. 3 lelaki tua di belakang Duan Ruhuo, yang juga merupakan tetua klan Duan, angkat bicara.
Di mata mereka ada jejak kegembiraan. Karena Duan Lingxing mengesahkan kontrak hidup dan mati, belum lagi mati di tangan Duan Lingtian, bahkan jika dia mati di tangan orang lain, klan Duan masih tidak punya alasan untuk ikut campur. Saat ini, semua pikiran mereka terfokus pada orang yang membunuh Duan Lingxing, Duan Lingtian. Sebagai bakat alami dalam martial Dao yang dipamerkan Duan Lingtian membuat mereka merasa bersemangat. Tahun itu, semua orang dalam klan Duan merasa bahwa Duan Rufeng memiliki kesempatan untuk menjadi ahli tahap Void sejati dan untuk memimpin klan Duan menuju kejayaan, untuk bersaing dengan keluarga kekaisaran. Namun sayangnya, Duan Rufeng kemudian menghilang. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, putra Duan Rufeng muncul, dan bakat alaminya bahkan melampaui Duan Rufeng, memungkinkan mereka melihat harapan. Bagi mereka, dan bagi klan Duan, Duan Lingtian adalah harapan mereka. Demi klan Duan, belum lagi Duan Lingtian dan Duan Lingxing telah mengesahkan kontrak hidup dan mati sebelum pertempuran mereka, bahkan jika tidak, klan Duan masih tidak akan menyalahkan Duan Lingtian karena membunuh Duan Lingxing. Nilai Duan Lingtian adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan 100 Duan Lingxing. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, ini adalah kenyataan yang dingin dan keras. Inilah tepatnya kebrutalan klan besar. Jika Anda dapat membawa manfaat bagi klan, maka Anda adalah harta karun. Jika Anda tidak bisa, Anda hanya sekelompok rumput. Tetua, apa artinya ini? Mata kecil wanita gemuk itu berkilat ketika dia mendengar apa yang dikatakan ketiga lelaki tua itu, dan berkata dengan sedih, Lingxing adalah keturunan langsung dari klan Duan. Bahkan jika dia ceroboh dan mengesahkan kontrak hidup dan mati, kecil itu seharusnya, aku tidak membunuhnya. Lingxing adalah saudara klannya. Kecil yang kejam seperti itu harus mati. Jika dia memasuki klan Duan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jika klan tidak mau ikut campur dalam masalah ini, maka aku, Yun Ping, akan menangani masalah ini sendiri. Ketika wanita gemuk itu selesai berbicara, suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Ekspresi ketiga pria tua itu menjadi muram. Wanita ini berani membantah mereka. Bahkan Patriark klan Duan, ekspresi Duan Ruhuo, tenggelam pada saat ini. Dia berteriak dengan suara rendah, kakak ipar, kamu terlalu lancang. Pada saat ini, pikiran di hati Duan Ruhuo mirip dengan pikiran tiga tetua, karena dia adalah Patriark klan Duan, dan perlu memikirkan klan Duan. Tamparan. Tiba-tiba, suara tamparan bergema di udara. Duan Rulei yang menamparkan wanita gemuk itu, istrinya, Yun Ping. Kau memukulku. Yun Ping tercengang. Putranya telah meninggal dan yang dia katakan hanyalah beberapa kata dari hatinya, tetapi suaminya benar-benar memukulnya. Ya, aku memukulmu, dasar wanita bodoh. Duan Rulei mengangkat tangannya dan menamparkan Yun Ping lagi. Baru sekarang dia dengan hormat melihat Duan Ruhuo dan ketiga lelaki tua itu. Patriark, tiga tetua, masalah ini adalah sesuatu yang dibawa oleh putraku sendiri, dan tidak ada orang lain yang harus disalahkan untuk itu. Duan Rulei tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh. Saya harap Patriark dan ketiga tetua dapat menjadi tenang. Tidak buruk, Rulei. Sekali saja kamu melihat gambaran yang lebih besar. Ketiga tetua itu mengangguk puas. Hanya murid Patriark Duan Ruhuo yang mengerut saat dia melirik Duan Rulei dalam-dalam. Kakak kedua, saya harap Anda benar dengan kata-kata Anda. Jika tidak, saya akan kecewa, dan klan juga akan kecewa. Tubuh Duan Rulei gemetar saat dia buru-buru berkata, ya, Patriark. Kakak keempat, kamu akan bertanggung jawab untuk membawa anak itu Lingtian kembali ke klan. Dia menderita terlalu banyak kesulitan di luar klan, dan klan Duan akan memberikan kompensasi yang layak untuknya. Duan Ruhuo menatap Duan Ruhong saat dia perlahan berbicara. Ya, Patriark. Duan Ruhong buru-buru menerima perintahnya, dan dia menghela nafas dalam hatinya karena dia tahu bahwa Duan Lingxing telah meninggal tanpa alasan. Duan Rong benar-benar kacau saat dia menyaksikan Patriark klan Duan dan para tetua pergi satu persatu. Masalah ini berakhir begitu saja. Kakak kedua, kakak ipar kedua, hasilnya tidak bisa dihindari, Anda turut berduka cita. Duan Ruhong menghibur Duan Rulei dan istrinya sebelum berjalan dengan langkah cepat. Kamu benar-benar tidak membalas dendam untuk putra kita. Setelah memperhatikan orang luar pergi, mata kecil wanita gemuk itu menjadi penuh dengan kemerahan berdarah saat dia melihat suaminya dan berbicara dengan suara dingin.
Bab 159, Pil Darah Naga. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Wanita bodoh. Duan Rulei dengan dingin menyapu wanita yang sudah menikah dengan tatapannya sebelum melirik Duan Rong. Rong, kamu kembali dulu. Ingat, dalam keadaan apapun kamu tidak boleh memprovokasi Duan Lingtian itu. Ya, Paman. Duan Rong memiliki ekspresi pahit di wajahnya saat dia menjawab dan pergi. Duan Rulei, izinkan saya memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak membalas dendam untuk putra kami, saya akan kembali ke klan saya hari ini. Sepasang mata kecil wanita gemuk itu dipenuhi dengan rasa dingin yang menakjubkan saat dia berbicara dengan dingin. Meskipun klannya lebih rendah dari klan Duan, sejauh yang dia ketahui, itu masih lebih dari cukup untuk membunuh Duan Lingtian. Huff, apakah kamu pikir Xing hanya putramu? Kebencian di hatiku tidak sedikit lebih lemah dari milikmu. Kamu melihat sikap patriark dan tiga tetua, jika aku dibuat bingung oleh kebencian di dalam diriku, aku bisa membayangkan bagaimana klan akan mencoba segala cara untuk mencabut otoritasku demi melindungi Duan Lingtian. Suara Duan Rulei dingin dan mengungkapkan rasa dingin yang tersembunyi di dalamnya. Aku memukulmu lebih awal karena aku membuat pertunjukan di depan patriark dan tiga tetua, untuk membuat mereka lengah terhadapku. Hanya dengan begitu aku bisa membuat mereka tenang. Dengan cara ini, aku akan memiliki kesempatan untuk diam-diam menemukan cara untuk membunuh kecil itu. Mendengar apa yang dia katakan menyebabkan mata wanita gemuk itu bersinar, dan wajahnya memancarkan ekspresi malu. Duan Rufeng melumpuhkan dantianku hari itu dan menyebabkan hidupku tidak lebih baik dari kematian, sekarang putranya telah membunuh milikku, akun lama dan gabungan baru, aku harus membakar tulang Duan Lingtian dan menyebarkan abunya. Suara Duan Rulei bercampur dengan rasa dingin yang mengejutkan dari tingkat tertinggi. Sejak siang, Akademi Paladin disibukkan dengan aktivitas dan kebisingan sepanjang sore, karena berita tentang pertempuran hidup dan mati hari ini telah menyebar ke seluruh akademi. Duan Lingtian, putra mantan jenius tak tertandingi klan Duan, Duan Rufeng, menunjukkan kekuatan di tingkat ke-9 tahap pembentukan inti pada usia 18 tahun dan memusnahkan Duan Lingxing dari klan yang sama. Duan Lingtian, siswa kelas 1, dengan mudah membantai siswa kelas 4. Semua Akademi Paladin terkejut. Berita itu perlahan menyebar dari Akademi Paladin, jadi mungkin tidak akan terlalu lama sebelum semua orang di seluruh kota dalam kota kekaisaran, dan bahkan kota luar kota kekaisaran, mendengar berita mengejutkan ini. Jenius tak tertandingi lainnya telah muncul di dalam klan Duan. Namun, Duan Lingtian, yang merupakan pihak utama dalam berita, saat ini dengan malas berbaring di pohon besar di sudut lapangan latihan seni bela diri. Matanya menyipit menikmati sinar matahari yang menembus dedaunan dan menyinari tubuhnya. Xiao Yu dan Xiao Sun sedang mendiskusikan martial Dao dan berdebat dengan orang lain tidak jauh. Beberapa siswa kelas 1 yang berada di Departemen Star Mastermind bersama Duan Lingtian sesekali meliriknya dengan mata yang memancarkan sedikit ketakutan. Meskipun mereka merasa bahwa pemuda ini tidak sederhana, mereka tidak pernah berharap dia begitu ganas. Apalagi identitasnya mengejutkan. Guru Sima. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang mengenakan hiasan kepala sutra dan memegang kipas bulu tiba di sudut tempat para siswa Departemen Mastermind bintang kelas 1 berada, dan sekelompok siswa dengan hormat membungkuk. Guru. Duan Lingtian hanya bereaksi ketika dia menyadari bahwa Sima Chang Feng telah tiba di hadapannya. Suara mendesing. Kaki Sima Chang Feng tersentak dan kekuatan lembut melompat ke atas sebelum turun ke pohon di samping Duan Lingtian. Pohon itu hanya sedikit bergetar sebelum berhenti. Tatapan Duan Lingtian bersinar ketika dia melihat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa, dan jelas kekuatan guru Departemen Mastermind bintang kelas 1 ini luar biasa. Selain itu, Duan Lingtian memperhatikan bahwa aura Sima Chang Feng dilindungi. Bahkan dia tidak dapat melihat melalui tingkat perkiraan di mana budidaya Sima Chang Feng saat mengandalkan pengalaman dan kekuatan spiritual yang tangguh dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Mengapa kamu mengatakan kamu bukan anggota klan Duan tempo hari? Sima Chang Feng melirik Duan Lingtian dalam-dalam. Dia jelas telah mendengar tentang masalah yang terjadi pada siang hari. Saya baru tahu tentang asal saya 2 tahun lalu. Saya hanya tahu bahwa sejak saya ingat, ibu saya dan saya mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Saya hampir tidak tahu apa-apa tentang klan Duan, saya juga tidak menerima kebaikan apapun dari klan Duan. Klan Duan, saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai anggota klan Duan. Tidak di masa lalu,
tidak sekarang, dan tidak di masa depan. Duan Lingtian tersenyum ringan. Jadi, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Sima Changfeng menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, darah klan Duan mengalir di dalam dirimu. Terus, Duan Lingtian tidak mengkonfirmasi atau menyangkalnya. Saya tidak dapat mengubah kelahiran saya, tetapi jalan masa depan saya dikendalikan dengan kedua tangan saya sendiri, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya. Guru, saya ingin tahu hubungan apa yang Anda miliki dengan klan Duan untuk benar-benar menjadi utusan bagi mereka. Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian melirik Sima Changfeng dengan dalam. Tatapannya yang penuh dengan kebijaksanaan jelas bukan sesuatu yang harus dimiliki seorang pemuda. Nak, kamu benar-benar rubah kecil yang licik. Sima Changfeng tidak marah karena dilihat oleh Duan Lingtian. Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan klan Duan. Namun, Master keempat klan Duan, Duan Ruhong, adalah teman baik saya, dan saya tepat berada di sini atas namanya. Tuan keempat klan Duan, mata Duan Lingtian mengerut. Mau tak mau dia mengingat hari itu di Fresh Breeze Town ketika dia bertemu dengan pria parubaya dengan sikap luar biasa yang diminta ibunya untuk dipanggil Paman keempat. Dia adalah Duan Ruhong. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, lalu dia melihat ke arah Sima Changfeng. Guru, tolong kirimkan pesan ke Duan Ruhong untuk saya, Duan Lingtian, tidak lagi menjadi anggota klan Duan sejak saya meninggalkan klan Duan bersama ibu saya. Sima Changfeng sedikit tergerak. Duan Lingtian, masalah ini bisa menjadi insiden kecil atau besar, jadi Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Guru, Anda khawatir klan Duan akan mengejar masalah Duan Lingxing saat saya menolak. Duan Lingtian bertanya sambil tertawa. Pertarungan hidup dan mati antara kamu dan Duan Lingxing diadakan setelah validasi kontrak hidup dan mati, jadi klan Duan tidak punya alasan untuk ikut campur. Namun, keputusanmu pasti akan menempatkanmu dalam bahaya. Ayah dari Duan Lingxing, tuan kedua klan Duan, Duan Rulei, bukanlah sosok yang sederhana. Jika Anda kembali ke klan Duan, itu akan mirip dengan lapisan perlindungan lain, dan Duan Rulei tidak akan berani bertindak gegabah. Sima Changfeng berbicara dengan percaya diri dan langsung ke inti masalah. Terima kasih atas perhatian Anda, Guru, tetapi saya telah membuat keputusan. Duan Lingtian tersenyum ringan. Dia bisa merasakan keprihatinan tulus Sima Changfeng dan hatinya terasa hangat. Namun, Duan Rulei belaka masih tidak mampu memaksanya kembali ke klan Duan. Akan baik dan baik jika Duan Rulei itu tidak memprovokasi dia. Jika dia datang, maka Duan Lingtian tidak keberatan membuat orang lumpuh menjadi orang mati. Saat dia memikirkan sampai titik ini, jejak cahaya dingin yang mengerikan melintas di mata Duan Lingtian. Karena kamu sudah mengambil keputusan, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sima Changfeng mengangguk. Dia adalah orang yang cerdas dan tahu bahwa jika dia terus mencoba membujuk Duan Lingtian, itu hanya akan menyebabkan keengganan darinya. Tak lama, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, Sima Changfeng mengubah topik pembicaraan. Ada masalah lain, situasi politik saat ini di perbatasan barat sedang kacau, dan sangat mungkin terjadi perang. Pada saat itu, setelah perang pecah, Akademi Paladin kami akan mengirim beberapa siswa sebagai bala bantuan, dan yang pertama akan dipertimbangkan adalah siswa Departemen Star Mastermind kami. Jika itu benar-benar terjadi, apakah Anda tertarik untuk pergi? Setelah Anda melayani layanan berjasa, Anda akan dianugerahi gelar bangsawan oleh keluarga kekaisaran dan dapat terbang ke langit dalam sekali jalan. Mata Duan Lingtian bersinar saat dia mengangguk. Jika saya benar-benar memiliki kesempatan, maka saya ingin mengalaminya, sebagai spesialis senjata yang telah menyeberang ke dunia ini dari bumi. Tulang Duan Lingtian dipenuhi dengan darah panas. Tempat-tempat yang paling dia rindukan adalah medan perang di masa lalu dan sekarang, di mana tentara akan bertarung satu sama lain dan seorang jenderal akan menjadi terkenal karena mayat 10.000 tentara. Itu adalah medan perang sejati yang dimiliki oleh pria berdarah besi. Angin kencang naik dan menyapu awan melintasi langit, dan seorang pahlawan keluar dan menghilang bersama angin. Betapa mulianya perasaan dan aspirasi itu. Bagus kalau kamu tertarik. Sima Changfeng mengangguk sambil tersenyum sebelum terbang dari pohon, melambaikan kipas bulunya, dan pergi dengan cara yang elegan. Setelah Sima Changfeng pergi, Duan Lingtian duduk, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi. Teknik berdaulat perang 9 naga, bentuk piton yang mengamuk.
Energi asal tahap pembentukan inti tingkat kelima di dalam tubuhnya tak henti-hentinya dicurahkan dan berkumpul di setiap tempat di dalam tubuhnya. Itu mulai melunakkan tubuh kedagingannya dan memperkuat darah kehidupannya. Setelah sore hari, kemajuannya hampir tidak ada. Jika saya melanjutkan dengan kecepatan ini, saya mungkin masih berada di tahap pembentukan inti ketika Ke dan Li Fei melangkah ke tahap inti asal. Jejak kepahitan muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Ada kalanya kemajuan lambat dari raging piton Fom menyebabkan dia sakit kepala. Meskipun kekuatannya saat ini dianggap luar biasa di antara rekan-rekannya, potensi ancaman yang dia hadapi saat ini bukan dari rekan-rekannya. Meskipun dia bisa mengandalkan tulisannya, itu bukan kekuatannya sendiri, tidak apa-apa untuk menggunakannya sesekali. Tetapi jika dia sering menggunakannya, dia tidak akan mampu untuk terus menghasilkan lebih banyak. Meskipun saya dapat memperbaiki pil darah naga yang ada dalam ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, dan bahan lainnya hanya biasa, di mana saya mendapatkan bahan utama, darah naga. Duan Lingtian sangat frustrasi. Menurut ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, jika dia memiliki pil darah naga untuk membantunya saat dia mengolah bentuk piton raging, maka itu akan memberinya hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Begitu dia mengkonsumsi pil darah naga, kekuatan obatnya akan dapat langsung membantunya dalam menyelesaikan penempaan tubuh kedagingannya di setiap level. Dengan kata lain, jika dia memiliki pil darah naga, Duan Lingtian akan dapat langsung menuju tingkat kultivasi berikutnya seperti seniman bela diri formasi inti biasa dan tidak perlu peduli dengan penempaan tubuh kedagingannya. Kekuatan obat dari pil darah naga akan dapat secara instan menyelesaikan penempaan tubuh kedagingan. Dengan cara ini, kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat, karena dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melunakkan tubuh kedagingannya. Pada saat itu, bukan tidak mungkin baginya untuk mengejar tingkat kultivasi Li Fei dan Ke. Pil darah naga. Menurut ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, bahkan naga terlemah, naga banjir, adalah binatang iblis di tahap pencongkel void. Bahkan jika aku benar-benar bertemu dengannya, bagaimana aku bisa mendapatkannya? Darahnya. Duan Lingtian merasa kepalanya sakit. Hanya pada saat ini, desis gelombang, piton hitam kecil itu menjulurkan kepalanya dari dalam lengan baju Duan Lingtian. Itu menatap Duan Lingtian saat menjentikkan lidahnya, dan mata kecilnya berputar. Untuk apa kamu keluar? Kamu bukan naga. Duan Lingtian dengan marah memelototi Little Black. Namun, ketika tatapannya tertuju pada satu tanduk yang telah sepenuhnya menampakkan dirinya di atas kepala ular sanca hitam kecil, tatapannya tiba-tiba bersinar. Mungkin, bab 160, mengekstraksi darah untuk memurnikan pil. Penerjemah, Kurazi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Menurut ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, seekor naga adalah bentuk evolusi dari naga banjir, dan naga banjir adalah bentuk ular piton yang berevolusi. Begitu ada tonjolan di atas kepala ular sanca, itu berarti ia telah memulai evolusinya menjadi naga banjir, dan ketika tonjolan itu terbuka untuk mengungkapkan tanduk naga, maka itu akan menyelesaikan evolusinya menjadi naga banjir. Meskipun naga banjir masih sedikit lebih rendah dari naga sejati, darah setengah naga masih mengalir di nadinya. Darah setengah naga tetaplah darah naga, dan itu memenuhi persyaratan untuk memperbaiki pil darah naga. Anak kecil ini dulunya memiliki tonjolan di atas kepalanya, dan kemudian terbuka untuk mengungkapkan tanduk tunggal yang tajam, emas. Jika menurut ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, anak kecil ini bukan ular piton murni lagi, tapi naga banjir. Duan Lingtian menatap Little Black dengan tatapan membara. Dia berharap tidak lebih dari mengekstrak darah darinya sekarang. His gelombang, Little Black sepertinya telah merasakan bahaya dari tatapan Duan Lingtian, jadi itu menjentikkan lidahnya beberapa kali sebelum berubah menjadi sambaran petir dan bergegas kembali ke lengan baju Duan Lingtian. Little Black, jangan pernah berpikir untuk berlari. Aku telah memutuskan bahwa aku akan mengambil darah darimu malam ini. Jika darahmu benar-benar dapat memurnikan Dragon Blood Pill, aku pasti akan memberimu makanan yang enak. Duan Lingtian mengulurkan tangannya dan menarik Little Black keluar. Senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Desis gelombang, Little Black berjuang tanpa henti. Saat senja, Duan Lingtian, Xiao Yu, dan Xiao Sun berjalan keluar dari Akademi Paladin. Setelah mereka berpisah, dia langsung kembali ke rumah. Setelah memesan Xiongquan untuk membeli sisa bahan obat yang diperlukan untuk pil darah naga, Duan Lingtian menangkap ular piton hitam kecil yang mencoba melarikan diri.
Apa yang kamu lakukan pada Little Black? Kenapa dia begitu takut padamu? Li Fei tercengang ketika dia melihat pemandangan itu. Keer memandang Duan Lingtian juga. Dia memperhatikan bahwa ular sanca putih kecil yang melingkari tangannya sepertinya menyadari sesuatu, saat tubuhnya mulai bergetar ringan. Saya akan beritahu kamu nanti. Duan Lingtian tersenyum misterius sebelum dia membawa Little Black ke kamarnya. Duan Lingtian memegang Little Black di satu tangan dan menarik pedang fleksibel Valet Myrtle miliknya dengan tangan lainnya, memancarkan bantalan yang sepertinya dia mengasah pisau untuk memulai pembantaian. His-desis gelombang, jejak teror muncul di mata Little Black. Little Black, baiklah, aku hanya butuh sedikit darah. Duan Lingtian menenangkannya dengan suara rendah. Di bawah ketenangan Duan Lingtian, piton hitam kecil yang gelisah itu perlahan-lahan menetap. Sementara itu, pedang fleksibel Valet Myrtle di tangan Duan Lingtian berubah menjadi cahaya pedang saat melintas ke arah tubuh ular piton kecil itu. Dentang, tanpa diduga, itu bahkan tidak dapat meninggalkan bekas di tubuh ular piton hitam kecil itu. Duan Lingtian tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertahanan ular piton hitam kecil itu begitu tangguh. Duan Lingtian perlahan meningkatkan kekuatan yang dia gunakan. Pada akhirnya, dia secara mengejutkan menyadari bahwa bahkan jika dia menggunakan kekuatan 15 mamut kuno, dia sebenarnya tidak akan memiliki cara untuk menembus pertahanan Little Black. Dia menyerah. Kamu benar-benar sedikit aneh. Dengan pertahanan yang begitu kuat, bagaimana aku bisa mengambil darah darimu? Duan Lingtian memiliki senyum pahit dan wajah penuh ketidakberdayaan. Tepat ketika dia berpikir untuk meminta bantuan Xiong Quan, ular piton hitam kecil itu mengalihkan pandangannya untuk bertemu dengan tatapan Duan Lingtian sebelum mengangguk ringan dan menggigit ekornya sendiri. Seketika, tetes darah emas menetes ke bawah. Duan Lingtian tidak ragu-ragu. Dia buru-buru memindahkan botol kecil yang telah dia siapkan sebelumnya dan mengumpulkan semua darah emas. Setelah beberapa saat, luka di ekor Little Black sembuh seolah-olah tidak pernah terluka sama sekali, namun, semangat Little Black tampaknya sangat lelah, sehingga langsung tertidur. Apakah itu terlalu banyak? Mengguncang darah emas di dalam botol kecil, sudut mulut Duan Lingtian memiliki sedikit senyum pahit karena dia merasa bersalah di dalam hatinya. Saya harap ini berhasil, atau Little Black tidak akan menderita apa-apa. Duan Lingtian menghela nafas saat dia menarik kuali pilnya dan mulai memperbaiki pil darah naga. Pil darah naga tidak sulit untuk disempurnakan. Langkah pertama adalah untuk benar-benar memperbaiki dan melarutkan semua bahan obat biasa lainnya. Langkah ini hanya membutuhkan waktu 1 jam. Setelah 1 jam, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Saat matanya bersinar dengan antisipasi, dia menarik setetes darah emas dari botol kecil dan meneteskannya ke dalam kuali. Duan Lingtian menyaksikan dengan konsentrasi penuh. Bang! Tiba-tiba, suara keras bergema dari dalam kuali, dan itu mulai bergetar. Wajah Duan Lingtian menjadi muram saat dia mengulurkan tangannya untuk menjepit kuali dengan keras. Kuali bergetar tak henti-hentinya selama 10 menit atau lebih sebelum akhirnya berhenti. Apa yang sedang terjadi? Duan Lingtian sedikit terganggu. Bahkan dia tidak tahu apakah pil darah naga berhasil disempurnakan. Suara mendesing, suara rendah dari sesuatu yang bersiul melalui angin terdengar di telinganya. Tangan Duan Lingtian melintas untuk langsung meraih pil obat yang terbang keluar dari kuali. Dia membuka tangannya untuk melihat. Ini adalah pil obat yang bersinar dengan kilau emas, dan bahkan penampilannya sangat luar biasa. Ini adalah pil darah naga. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum membuka mulutnya dan meminum pil darah naga. Saat memasuki tubuhnya, Duan Lingtian melihat pil darah naga terbelah menjadi 2 jenis efek obat. Salah satu efek menyembunyikan dirinya di dalam dantiannya, dan yang lainnya mengeluarkan energi asal di dalam dantiannya dan memasukkannya ke setiap bagian tubuhnya. Ketika kekuatan obat menghilang, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya yang tempa untuk tingkat kelima dari tahap pembentukan inti telah selesai. Dia dengan ringan mengepalkan tinjunya. Suara mendesing. 14 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk di atas Duan Lingtian. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia telah mendapatkan kekuatan ekstra dari 1 mamut kuno. Ini sukses. Di masa depan, saya akhirnya bisa berkultivasi seperti seniman bela diri formasi inti normal. Efek obat lain yang dibagi menjadi pil darah naga, mengapa masih dalam dantian saya?
Duan Lingtian memeriksa dantiannya dan memperhatikan bahwa efek obatnya tampaknya mirip dengan sesuatu yang telah memasuki tubuhnya dan sulit untuk dihilangkan. Efek obat ini telah berhenti di dalam dantiannya dan menolak untuk pergi. Tidak ada informasi tentang keadaan seperti itu dalam ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Mungkinkah karena darah emas Little Black? Saya tidak merasa itu bertingkah, jadi saya akan membiarkannya. Duan Lingtian mengerutkan kening sejenak sebelum mereda, dan tidak memperhatikannya lagi. Duan Lingtian terus mengolah teknik penguasaan perang 9 naga. Setelah dia memejamkan mata, dia menuju ke tingkat ke-6 tahap pembentukan inti. Duan Lingtian, bagaimanapun, tidak menyadari bahwa pada saat ini, berita tentang asal-usulnya dan dia membunuh Duan Lingxing telah menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Tidak peduli apakah itu restoran di dalam atau luar kota, mereka semua dipenuhi dengan diskusi tentang dia. Tian, suara Li Rou terdengar dari luar pintunya, menyebabkan Duan Lingtian tersentak bangun dari kultivasinya. Bu, ada apa? Duan Lingtian berbicara saat dia bergerak untuk membuka pintu. Apa yang dia lihat adalah ibunya berdiri di depan pintu, dan wajahnya yang sangat cantik memiliki jejak kemarahan yang tidak jelas. Bu, ada apa? Hati Duan Lingtian tersentak. Apakah berita yang menyebar di luar itu benar? Kamu membunuh putra paman keduamu. Suara Li Rou rendah, karena dia sengaja menekan amarahnya. Jika bukan karena dia sengaja mendengar diskusi dari dua gadis pelayan di rumah, dia, yang tidak meninggalkan rumah, akan sama sekali tidak menyadari berita yang menyebar dan menimbulkan banyak diskusi di kota kekaisaran. Putra Duan Rufeng dari klan Duan, Duan Lingtian, membunuh saudara klannya, Duan Lingxing. Ya, Duan Lingtian mengangguk, karena dia tidak berencana menyembunyikan kebenaran. Mengapa? Suara Li Rou dipenuhi amarah. Itu putra paman keduamu, saudara klanmu. Bu, masuk dan duduk. Duan Lingtian membawa ibunya ke kamar dan memintanya untuk duduk. Baru kemudian dia perlahan berkata, Bu, bahkan jika Anda lebih marah tentang masalah ini, saya masih tidak akan menyesalinya. Mungkinkah Anda lupa bagaimana Li Xuan hampir dibunuh olehnya hari itu? Li Xuan memblokir serangan telapak tangan itu untukku, dan jika bukan karena Li Xuan, aku akan dibunuh oleh Duan Lingxing hari itu. Kali ini, jika bukan karena keinginannya untuk membunuhku, dia tidak akan mengesahkan kontrak hidup dan mati. Dia merasa bahwa dia pasti akan menang, jadi dia menyetujui tantangan pertarungan hidup dan matiku. Dia ingin membunuhku, mungkinkah aku tidak bisa membunuhnya? Suara Duan Lingtian tegas dan ulet. Ekspresi Li Rou mulai mereda saat dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, lalu dia menghela nafas. Bahkan jika dia melakukan lebih banyak kesalahan, demi ayahmu, mengapa tidak menyelamatkan nyawanya? Ayahmu melumpuhkan dantian ayahnya tahun itu dan menyebabkan ayahnya tidak dapat memadatkan energi asal lagi seumur hidupnya. Bu, kamu sangat jelas tentang apa yang terjadi tahun itu. Jika bukan karena Duan Rulei yang sombong, mengapa lagi ayah melumpuhkan dantiannya? Terlebih lagi, Duan Rulei bukanlah orang baik. Karena demi keponakannya, dia mengirim dua seniman bela diri Origin Core tingkat 9 untuk membunuhku kemarin. Setelah dia selesai berbicara, mata Duan Lingtian memancarkan rasa dingin yang menakutkan. Apa? Wajah Li Rou menjadi muram. Duan Rulei itu mengirim orang untuk membunuhmu. Ya, Duan Lingtian mengangguk, lalu dia perlahan berbicara tentang konflik antara dia dan Duan Rong, serta kejadian berikut. Bu, saya tahu Anda telah merasa bersalah menggantikan ayah, tetapi Duan Rulei tidak berpikir seperti itu. Seluruh keluarga mereka berharap tidak lebih dari mencabik-cabik saya, dan saya baru saja membuat yang pertama, bergerak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Li Rou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ibu yang salah menyalahkanmu hari ini, namun, kamu harus berhati-hati tidak peduli apa yang kamu lakukan di masa depan. Selain itu, kedua tunanganmu itu bukan orang lemah. Li Rou masih ingat bahwa setelah suaminya menghilang, orang-orang yang mengincarnya secara praktis semua ditentang oleh istri Duan Rulei, Yunping. Setelah mengetahui hal itu, justru karena dia khawatir Yunping akan menyakiti Duan Lingtian maka dia meninggalkan klan Duan. Bu, jangan khawatir. Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum. Kapan Anda melihat saya melakukan sesuatu yang tidak saya yakini? Li Rou mengulurkan tangannya untuk mengusap wajah Duan Lingtian. Matanya yang jernih mengandung ekspresi yang rumit. Sejak kamu terluka parah oleh Li Xin, ibu memperhatikan bahwa kamu banyak berubah. Terkadang, ibu bahkan merasa bahwa kamu telah menjadi asing.
Namun, tidak peduli bagaimana kamu berubah, kamu akan selalu menjadi anak ibu. Pengabdianmu untuk ibu tidak pernah goyah, ibu bangga. Di tengah pidato Li Rou, hati Duan Lingtian tersentak. Hanya setelah Li Rou selesai berbicara dia menghela nafas lega. Bu, tidak peduli kapan, aku akan selalu menjadi putramu, putra yang bisa kamu banggakan. Duan Lingtian berkata, dengan ekspresi serius. Ibu percaya padamu. Li Rou mengangguk ringan dan senyum tulus muncul di wajahnya.